Baik anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini atau mungkin untuk hari ini, mungkin kita akan mulai dengan berdoa. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Kamu Mas? Oke. Silakan untuk dipimpin doa Mas. Yuk. Apa nuwun? Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tuh benar, nggak ada yang bohong. Bilang dikit nggak ngaruh. Siapa angkat ya? Nanti siapa gerangan yang menyakiti? Oke, anak-anak, kalian ini masih muda ya, jadi harapan saya, ya apapun yang kalian lakukan sekarang, kalian harus bisa cepat-cepat berubah itu menjadi sebuah motivasi. Dan kalian rupanya bisa menjadi pribadi ya. Selanjutnya ini saya melihat untuk kelas 7C ini berangkat semua ya. Ya, berarti semuanya sudah. Anak-anak, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya akan sedikit mengulas materi yang sudah kemarin kita pelajari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa sih? Oke. Ya, baik. Kita sudah mempelajari mengenai AI atau KA ya. Kalau dari bahasa mata pelajarannya itu namanya KA, kecerdasan artifisial. Atau mungkin kalian lebih familiarnya AI, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu AI, kan? Apa itu AI? Terus juga beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana AI itu bisa nantinya bisa bagus, ya. Oke, lalu saya akan menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Untuk tujuan pembelajarannya, lalu tujuan pembelajarannya apa aja sih, kan? Untuk materinya kita sebenarnya ada 3 anak yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan hari ini itu nanti kita mengarah ke 2 tujuan pembelajaran. Bentar ya. Oke. Yang pertama adalah menggunakan perangkat AI atau KA ya. Saya tulis KA aja ya, KA atau AI secara kritis kan. Lalu yang kedua, kalian mampu menuliskan input bermakna atau memberikan input bermakna pada sistem
terakhir. Ini yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya nih. Kalau untuk yang terakhir itu adalah yang terakhir di seluruh pelajarannya adalah kalian mampu membuat perangkat sederhana dengan aplikasi namanya cek mesin. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Itu yang pertama. Nah, ini ada pengenalan dulu ya dari berpikir kritis dalam AI. Nah, itu disebutkan bahwa kita menggunakan AI ini berarti tidak menerima begitu saja. Misalnya, ya, kita membuat miniatur yang kemarin itu yang berhubungan itu. Miniatur apa sih namanya? Action figure ya? Nah, action figure tuh. Itu yang kita membuat action figure. Misalkan kalian mendapatkan informasi dari teman, caranya membuatnya seperti ini. Nah, kalian harus benar-benar teliti dengan hasil yang ditampilkan di situ. Jangan hanya kalian pun udah bagus, pasti tetap akan ada kekurangannya. Nah, jika ada kekurangannya, ada hal yang harus kalian lakukan. Mungkin mencoba dengan AI yang lain, mungkin kalian harus memperbarui atau mungkin menambahkan ya. Menambahkan kata-kata yang lain, misalkan pada bagian kepala terlihat tidak alami, sedangkan buat jadi lebih dalam. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, apa mungkin kalian? Nah, ini saya kemarin dengar nih, banyak dari kelas 7 yang saya tanya itu adalah pakai AI buat apa? Tanya tugas. Ini ya. Anak-anak itu banyak sekali ya pakai AI buat tanya apa? Tugas. Nah, ketika kalian tanya tugas di AI itu benar, apalagi ilmunya yang susah untuk diketahui. Contoh mata pelajaran yang susah untuk diketahui, satu informatika, itu nggak pasti ya. Terus nanti mungkin ada yang bisa ditarik, bukan? Atau mungkin nanti seni musik, itu belum tentu akurat gitu. Karena untuk keilmuannya ini masih agak susah. Apalagi matematika. Kalau matematika kalau yang dasar mungkin masih oke ya. Cuma untuk yang tingkat lanjut, nah itu biasanya tetap akan ada. Nah, harapannya kalian tidak selalu mempercayai output. Makanya kemarin saya selalu tanya, dapat informasinya cari di Google bagian atas sampai yang bagian tengah, sampai bagian bawah, apa kalian buat website, gitu kan? Nah, ketika kalian menuliskan yang paling atas, itu biasanya otomatis dari seminar yang anak. Nah, itu untuk berpikir dalam. Terus selanjutnya mengapa penting? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu menghindari kesalahan anak. Kalian nggak mau kan nanti ketika mungkin mengerjakan tugas itu mendapatkan hasil yang salah? Enggak kan? Oleh karenanya kita harus berpikir saat menggunakannya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya perbolehkan kalian per kelompok untuk mengambil handphone. 2 ya. Nah, untuk materinya, anak-anak, kalau kalian masih merasa bingung untuk materinya, akan saya kirimkan ke grup. Nah, nanti kalian bisa dua-duakan, satu untuk mencari AI, terus yang satu gunakan untuk belajar dulu, baru nanti untuk
membuat desain. Gitu ya. Yuk silakan. Saya persilakan mengambil handphone. Urut dulu aja kali ya. Dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Dua aja. Ayo untuk yang belakang. Silakan. Untuk link pengirimannya saya kirimkan di grup juga ya anak ya. Saya kirimkan di saya mencari sinyal dulu. Jika kalian nanti sudah selesai dan jangan lupa untuk segera dikirim ya.
nanti untuk sebelum mengirim kalian sudah bisa membuat folder di Google Drive kan? Tidak. Kalau tidak nanti filenya diubah namanya dengan nomor lisensi kalian. Jadi saya menilai bisa tahu.
Belum selesai semua ini? Belum selesai semua ya? Baiklah, anak-anak. Di sini kalian sudah melihat nih ada teman kalian yang sudah mengirimkan. Nah, saat ini buat yang belum selesai, silakan kalian selesaikan dulu, ya. Dengan catatan handphone yang kalian pakai harus digunakan sebagaimana mestinya ya. Lalu untuk yang sudah selesai ini kan ada beberapa ya. Saya akan kembali ke pagi. Oke. Nah, saya minta untuk dua kelompok ini kebetulan satu kelompok laki-laki, satu kelompok perempuan, ya. Mungkin kita mulai dulu dari kelompok yang laki-laki ya. Yuk. Yang lain sembari kalian mengerjakan, sembari kalian memperhatikan temannya di depan ya. Oke. Untuk kelompoknya Mas Geza, Mas Farel, Fahri sama Arza. Yo silakan. Arza. Yo silakan masuk ke depan. Silakan. Ayo. Mas di samping Mas. Oke, nanti lebih memperhatikan ya. Oke. Baiklah. Yuk, dimulai. Dibuka dulu untuk presentasinya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kami memakai foto Mas Gilang. Fotonya terlihat seperti yang ada di layar. Jadi sebelum jadi KA atau AI dan setelahnya hasilnya. Kami menggunakan AI dan seperti sekian dari kami. Terima kasih. Sudah kembali terlebih dahulu Mas. Oke. Lanjut ya. Lanjut nih dari kelompok perempuan nih ya. Ada Dina, Fir, Yal, Sofi sama Cantika. Silakan di depan.
Boleh, boleh duduk di situ, anak-anak. Boleh salah satu, bisa mengoperasikan apa? Boleh. Nah, dan bawa. Nah, jadi ini foto sebelum kita pakai AI. Jadi kami menggunakan AI untuk mengubah foto-foto tersebut menjadi satu. Ya. Jadi ini foto setelah kita pakai AI. Ini yang ini Pak, yang ini pakai ChatGPT yang ini pakai ChatGPT, yang ini pakai Gemini. Prompt yang kami gunakan yaitu buatlah gambar yang diambil dengan kamera Polaroid. Foto tersebut harus terlihat jelas dan seperti nyata tanpa subjek atau properti yang jelas. Foto tersebut harus terlihat sedikit efektif dan sumber cahaya yang konsisten seperti lampu kilat di ruangan yang gelap yang tersebar di seluruh foto. Jangan bawa wajah, ganti tirai belakang menjadi tirai putih dan biarkan keempat orang berpose yang mesra, lucu, dan saling merangkul. Yang meskipun fotonya agak di luar prompt ya guys ya. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama, yuk kita beri tepuk tangan anak-anak. Oke. Nah, tadi sudah diwakilkan ya oleh satu kelompok laki-laki dan satu kelompok perempuan. Nah, anak-anakku, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kalian, ya, terutama kelompok yang lain ya, untuk memberikan nih masukan positif ya, memberikan masukan positif kepada hasil diskusi dari kelompok teman kalian yang tadi sudah presentasi. Nah, siapa nih kira-kira yang mau memberikan masukan nih? Siapa? Saya buka dulu filenya tadi yang pertama ya, punya kelompok Mas Gaza nih tadi ya. Oke, yuk silahkan. Siapa yang ingin memberikan masukan positif nih? Siapa? Oke, ya, gimana Mbak? Masukannya apa nih? Mungkin kalau misalnya dibikinnya pas saya lagi bakal lebih jelas. Oke. Mungkin ketika dibuat slide itu jadi lebih jelas. Ya, anak-anak, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, pada intinya kita ketika menggunakan suatu AI itu tidak boleh satu mempercayai jawabannya, jadi kita harus mengecek validasinya, ya kan? Apalagi foto, nah itu sangat susah ya. Itu ada namanya untuk mengeceknya, website-websitenya. Lalu selanjutnya, ketika menggunakan AI, kita tidak boleh hanya asal mengetik secara pengertian umumnya, agar nantinya apa? Agar nantinya input atau prompt yang kita masukkan itu lebih bermakna dan dari AI sendiri itu bisa menghasilkan yang lebih baik, intinya seperti itu. Nah, kalian mungkin bisa mencoba-coba dari rumah untuk kedepannya ya, agar kalian mampu meningkatkan kreativitas dan ilmu baru juga di dunia teknologi saling menggunakan AI. Jadi anak-anakku, saya mempunyai breaking, tapi breakingnya saya buat beda dari yang lain. Dimana saya di sini membuat breaking manusia versus AI. Nah,
Saya akan menunjuk dari kalian siapa yang akan melawan AI. Cara mainnya sederhana, nanti saya tulis satu-satu. Apakah kelas 7C lebih jago, lebih pintar dari dia? Nah, gamenya saya buat di materi saya. Nah, kalau kalian mau coba, nanti kalian bisa coba. Oke, siap? Saya akan tulis. Jadi gamenya ada yang namanya gunting kertas sama tic-tac-toe. Kalau untuk memory pattern itu nanti lama banget karena ada level-levelnya, susah. Siap? Oke, nanti satu-satu ya. Kalau nanti main tic-tac-toe berarti secara berurutan kalian harus main tic-tac-toe. Paham? Oke, dimulai dari Mas Gaza. Mas Gaza apa di depan Mas? Paling depan Mas Gaza, coba pilih. Kamu berarti menjadi ini ya, tanda X. Sini ke sana. Diklik Mas Gaza. Kamu mau menari di mana? Kita main tic-tac-toe dulu. Buka. Yang itu diklik, misalkan. Klik, dah, duduk. Dilanjut, coba Mas yang belakang, nah kamu. Maju Mas, tic-tac-toe Mas, gimana biar jadi garis ya. Bukti. Nah, kalian bisa coba juga. Nah, ada detailnya juga nah di sini. Jadi kalian bisa mengerti dan memahami game-nya itu seperti apa. Bagaimana bekerja dalam game? Nah, ini ada. Kayak jadi lebih bermakna, kalian tidak hanya bermain cuma bermain aja, tapi juga ada informasi mengenai AI. Itu orang. Nah, sepertinya kita sudah di penghujung jam. Sampai sini, apakah ada yang masih mau bertanya? Tidak. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya mengakhiri, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran menggunakan AI ini anak-anak? Senang atau enggak? Kenapa senang? Karena seru. Oke. Terus anak-anak, kendala apa yang kalian alami ini selama kalian melakukan diskusi kelompok tadi? Jaringan internet, terus apa lagi? Apa? Terhapus. Nah, oke. Nah, anak-anak, ketika kalian mempunyai kendala saat diskusi kelompok, pastikan kalian ya diskusi dengan temannya ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya yakin kalian pasti bisa melakukan. Jika nanti ketika terkendala memang sudah susah diselesaikan dalam kelompok, silakan kalian menyampaikan kepada bapak ibu guru yang saat itu sedang mengajar. Itu ya anak. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup ya. Saya sudah memberikan refleksi, saya sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini dan juga memberikan pertanyaan kalian, cuma kalian tidak mau bertanya. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan tujuan pembelajaran yang paling bawah ya anak, di mana kita akan praktik membuat AI kalian sendiri. Nah, seru loh. Kita akan membuat AI kita sendiri. Nah, kalian dengan tema kalian sendiri tentunya menggunakan aplikasi namanya Cekblusi, dan kemungkinan besarnya kita akan berada di lab komputer ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tutup dengan salam saja ya, karena kalian akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya kelas 7C. Tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Mohon maaf jika saya mempunyai banyak salah kata ataupun perbuatan di saat saya mengajar. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.